Salam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, berkat rahmat kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala sehingga kita dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk bisa hadir di tempat yang insyaAllah diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentunya dalam rangka menuntut ilmu, tentunya dalam rangka melakukan perkara yang sangat agung, perkara yang sangat mulia, yang mana dengan menuntut ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memudahkan langkah kita untuk menuju surganya. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan pada jalan tersebut ia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Begitu juga kita sebagai penuntut ilmu hendaknya meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kita keliru dalam niat sebagai seorang penuntut ilmu. Hendaknya kita berniat bahwasanya kita menuntut ilmu lillahi ta'ala untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita. Tentunya kemudian kita menuntut ilmu tujuannya adalah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Karena percuma kalau seandainya ilmu yang kita miliki banyak tapi tidak kita amalkan. Lebih baik sedikit ilmu yang kita dapatkan tapi kita amalkan. Jangan sampai kita salah niat dalam menuntut ilmu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang mana hadis ini datang dari salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridai beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man talaba al-ilma", barang siapa yang menuntut ilmu, liujariya bihil ulama, tujuannya adalah untuk mendebat para ulama, tujuannya adalah untuk mendebat orang-orang berilmu, aw liyumariya bihis sufaha, atau tujuannya untuk memasukkan keraguan-raguan ke dalam hati orang-orang yang jahil, aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih, atau tujuannya untuk memalingkan wajah manusia kepada dirinya, agar manusia memperhatikannya, agar manusia menganggap dirinya hebat, pandai. Maka orang yang niat menuntut ilmunya seperti ini, adkhalahullahu an-nara, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam neraka. Maka luruskan niat kita dalam menuntut ilmu agar kita dipermudah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam mengamalkan ilmu kita. Maka kita terus berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kemudian jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena yang memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita ketahui adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan para salaf kita mengatakan, para pendahulu kita yang saleh mengatakan, tak kalah seseorang
benar-benar mengamalkan ilmu yang ia ketahui, awrathahullahu, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan mewariskan ilmu yang tidak dia ketahui. Inilah kata para ulama, balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Maksudnya apa? Balasan dari ilmu yang diamalkan adalah ilmu baru yang belum dia ketahui, Allah akan berikan kepadanya. Maka hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Jangan sampai kita menjadi penuntut ilmu yang berubah hanya secara zahir saja. Karena banyak penuntut ilmu yang berubah dari dirinya hanya yang tampak secara zahir. Yang mulai memasang jenggotnya bagus, akan tetapi pengamalannya masih jauh sekali. Maka hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita dapati. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat serta salam semoga terus tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mencintai beliau, yang senantiasa berada di atas sunnah-sunnah beliau, berusaha menghidupkan sunnah-sunnah beliau, berusaha membela sunnah-sunnah beliau, dan tentunya benar-benar menjadikan baginda Rasulullah SAW sebagai contoh terbaik, qudwah terbaik di dalam kehidupannya, di dalam kesehariannya. Karena tidak ada petunjuk terbaik kecuali petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW. Petunjuk terbaik adalah petunjuk yang datang dari baginda Rasulullah SAW. Maka jangan mencari petunjuk-petunjuk yang lainnya. Yang mana Nabi sendiri mengatakan dalam hadis, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah tabaraka wa taala mengatakan, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wahai Muhammad, engkau benar-benar memberikan bimbingan kepada manusia ke jalan yang lurus. Maka ikuti bimbingan petunjuk yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan mencari jalan yang lainnya. Kaum muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam datang membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Ya, bahkan semua yang diperintahkan, yang dibolehkan oleh Allah tabaraka wa taala dan Rasulnya, pastilah ada kemaslahatan di dalamnya. Baik itu 100% ataupun maslahatnya banyak, kebaikannya banyak bagi manusia. Sedangkan apa-apa yang dilarang di dalam syariat, pastilah di dalamnya terdapat mudarat. Baik itu mudaratnya 100% atau mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Inilah Islam, agama yang benar-benar memperhatikan maslahat dan mudarat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, bahkan di dalam Islam juga dibahas tentang pembahasan yang sangat detail, seperti pembahasan masalah najis, yang mana sebagiannya sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ya, apa itu najis, macam-macam najis, dan bagaimana cara mensucikan diri dari najis. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembahasan darah. Apakah darah ini najis atau tidak? Tentunya dalam permasalahan ini, ikhtalafal ulama fi hadhil mas'alah. Bahwasanya para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Apakah darah itu najis ataukah tidak? Bahkan masalah darah ini dirinci, ya, ada tafsil, ada perincian di dalamnya yang dibahas oleh para ulama. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum saya sebutkan perincian yang disebutkan oleh para ulama kita, para ulama rabbaniyin, para ulama yang benar-benar merujuk kepada dalil, kepada nas-nas yang syar'i, kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman salaful ummah, salafus salih, yaitu para pendahulu kita yang saleh, yang mana sering saya ucapkan bahwasanya dalam memahami dalil perlu sesuai dengan praktek atau apa yang dijelaskan oleh para pendahulu kita yang saleh. Jadi dalam memahami Al-Quran, dalam memahami hadis-hadis Nabi, kita mesti merujuk kepada apa yang dibahas oleh para pendahulu kita yang saleh. Nah, di sini saya akan sebutkan dulu secara umum dalil-dalil seputar kenajisan darah. Ini dalil secara umum yang menunjukkan bahwasanya darah itu najis.
Yang pertama adalah firman Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat ke-145. Tak kala Allah tabaraka wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "La ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu." Kata Allah tabaraka wa taala, katakanlah wahai Muhammad, tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, illa an yakuna maitatan, ya, kecuali kalau makanan itu adalah maitatan, bangkai, au daman masfuhan, atau makanan tersebut adalah darah yang mengalir, au lahma khinzirin, atau makanan tersebut adalah daging babi, fa innahu rijsun, semua itu adalah rijsun. Apa itu rijsun? Rijsun disebutkan di sini, disebutkan di dalam kitab Jami'ul Bayan oleh Imam At-Tabari, bahwasanya makna rijsun adalah najis dan kotor. Sehingga secara umum, ya, 3 hal yang tadi disebutkan apa saja? Yang pertama maitatan, yaitu bangkai. Kemudian audaman masfuhan, yang kedua darah yang mengalir. Kemudian lahma khinzirin, yaitu daging babi. Ini masuk ke dalam perkara-perkara yang kotor atau perkara yang najis, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Jami'ul Bayan, yang mana di situ disebut penjelasan melalui lisan dari Al-Imam At-Tabari rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau. Kemudian dalil umum yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama tentang najisnya darah adalah dalil yang datang dari hadis Nabi, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana hadis ini datang dari salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai beliau. Disebutkan dalam hadis ini, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang wanita. Jadi ada seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, kemudian wanita tersebut berkata, ihdana yusibu thawbaha min damil haidha. Ya. Bahwasanya perempuan tersebut berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kami itu bajunya terkena darah haid. Ya. Jadi perempuan tersebut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dalam masalah fikih jangan kita malu-malu, ya, jangan malu-malu untuk bertanya, ya. Bahkan disebutkan oleh salah seorang sahabat bahwasanya penuntut ilmu itu harus memiliki 2 hal. Lisanun saul, qalbun aqul. Apa itu lisanun saul? Lisan, maksudnya lisannya selalu bertanya. Maksudnya bertanya di sini, bertanya dalam perkara yang dia tidak tahu, bukan seperti Bani Israel. Terus bertanya tapi pertanyaannya tidak bermanfaat, akhirnya merugikan diri mereka sendiri karena banyak bertanya. Tapi kalau memang bertanya dalam rangka memang tidak tahu, maka silakan bertanya. Wa qalbun aqul, kemudian terus berpikir, ya, hatinya terus berpikir. Nah, inilah para penuntut ilmu harusnya seperti itu. Bahkan pepatah kita juga mengatakan apa? Malu bertanya, sesat di jalan. Berani bertanya, jalan-jalan, ya, jalan-jalan dalam menuntut ilmu, ya. Jadi kalau tidak tahu, memang tidak paham, ya, maka hendaknya kita bertanya, jangan sampai kita keliru. Nah, ini dalil secara umum, Pak, ya. Dalil secara umum bahwasanya ada seorang wanita itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata bahwasanya salah seorang di antara kami itu bajunya terkena darah haid. Kemudian dia mengatakan, "Kaifa tasna'u bihi?" Apa yang mesti ia lakukan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tahuttuhu." Hendaknya dia kerik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma taqrusuhu bil ma'." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia sikat menggunakan air, ya. "Tsumma tandahuhu." Kemudian dia bilas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan air tersebut. "Tsumma tusalli fihi."
kemudian dia boleh sholat menggunakan baju tersebut. Nah, ini secara umum yang menunjukkan bahwasanya darah itu adalah najis. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarah Sahih Muslim, beliau membuat sebuah bab, yaitu akan bab najisnya darah dan cara membersihkannya. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, di sini kita akan membahas secara tafsil, secara rinci hukum tentang darah. Apakah darah itu semuanya najis ataukah tidak? Tentunya di sini ada khilaf di antara para ulama, ada perselisihan di antara para ulama, ada silang pendapat di antara para ulama, tapi insya Allah akan kita sebutkan yang lebih rajih, pendapat yang lebih kuat, pendapat yang lebih mendekati kalau kita melihat dari dalil-dalil yang ada, mendekati kebenaran tentunya menurut dalil-dalil yang ada. Nah, dibahas, dirinci oleh para ulama satu persatu. Yang pertama tentang darah hewan yang dia najis ketika hidup dan juga najis ketika sudah mati, ketika sudah menjadi bangkai. Nah, darah hewan semacam ini najis atau tidak? Nah, ini disebut Pak, dirinci oleh para ulama biar kita bisa membedakan antara perkara yang satu dengan perkara yang lain. Nah, ini ngapain? Nah, aman nih, insyaallah. Aman nih? Masih. Alhamdulillah. Agak nyentrum dikit, Bro ya. Iklan sebentar. Jadi di sini Pak dirinci oleh para ulama ya. Yang pertama dibahas oleh para ulama tentang darah hewan yang hewan tersebut ketika dia hidup hewan tersebut najis. Begitu juga ketika sudah jadi bangkai juga najis. Apa contohnya Pak? Hewan apa Pak? Babi sama anjing. Kalau babi dalilnya apa? Yang tadi surat yang di awal tadi kita sebutkan. Surat Al-An'am ayat 145. Allah sebutkan lahma khinzir fa innahu rijsun. Daging babi sesungguhnya dia adalah rijis, yaitu najis. Ini jelas ya disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala. Sedangkan dalil tentang najisnya anjing yaitu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tahuru ina'i ahadikum. Cara membersihkan bejana salah seorang di antara kalian, idza walagha fihil kalb. Kalau seandainya di dalam bejana tersebut dijilat oleh anjing, bagaimana cara membersihkannya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna bitturab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam cara membersihkannya yaitu dengan 7 kali dicuci. Dari 7 kali cucian itu salah satunya dibersihkan dengan tanah. Jadi dicuci 7 kali, Pak. Salah satunya menggunakan tanah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya. Maka disebutkan di sini sebagian ulama, di antaranya ulama Syafi'iyah, mengkiaskan bahwasanya seluruh tubuh anjing dan air liurnya, begitu juga mohon maaf babi, semuanya adalah najis, maka darahnya juga dihukumi najis. Jadi Pak, hewan yang dia hidupnya dan juga ketika dia menjadi bangkai dia najis, maka darahnya juga najis. Ya, di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan ad-damul kharij min hayawanin najis. Darah yang keluar dari hewan yang najis kata beliau, najisun maka hukumnya najis, qaliluhu wa kathiruhu. Baik jumlah darah yang keluar tersebut sedikit ataupun jumlah darah yang keluar tersebut banyak, maka tetap dikatakan najis kata beliau. Wa mithaluhu, contohnya adalah ad-damul kharij minal khinzir. Contohnya adalah dari darah yang keluar dari babi. Awil kalb, atau yang keluar dari anjing. Fahadha najisun, maka ini adalah najis. Qaliluhu wa kathiruhu, baik itu jumlah darah yang keluar adalah sedikit atau jumlah darah yang keluar banyak, biduni tafsil, tanpa ada perincian. Maksudnya semuanya najis, baik itu jumlah darah yang keluar darinya sedikit ataupun banyak. Sawa'un kharaja minhu hayyan aw mayitan. Baik ketika darah tersebut keluar ketika hewan ini masih hidup
ataupun ketika hewan ini sudah menjadi bangkai. Nah ini Pak, hukum yang pertama. Ketika hewan tersebut najis masih hidupnya ataupun setelah dia menjadi bangkai, maka darahnya dihukumi najis, baik itu darah yang keluar sedikit ataupun banyak. Yang pertama bisa dipahami Pak? Atau masih bingung? Insya Allah ya, jangan sampai lupa ya. Jadi kalau hewan tersebut najis Pak, baik itu ketika masih hidup ataupun sudah jadi bangkai, maka darah yang keluar dari hewan tersebut, baik jumlahnya sedikit atau jumlahnya banyak, maka dihukumi najis. Apa contohnya? Contohnya cuma dua. Ya mohon maaf, yaitu babi dan anjing. Ini yang pertama. Nah kemudian yang kedua, dibahas oleh para ulama tentang hewan yang ketika dia masih hidup dia tahir suci, kemudian ketika mati dia kan jadi bangkai ya, maka dia menjadi bangkai ya. Apakah hewan ini najis atau tidak ya? Hewan yang dia itu ketika masih hidupnya suci ya. Kemudian hewan yang suci ini Mbak, ketika dia mati, misalkan seperti ayam ya, tidak disembelih, ditabrak mobil misalkan Mbak ya, mati kan jadi bangkai, najis atau enggak? Nah di sini Pak dijelaskan oleh para ulama ya, ada ucapan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah ini perlu diperhatikan Pak, yang kedua ini. Hewan yang dia ketika dia masih hidup dia suci ya. Apa contohnya Pak? Ayam, kambing. Sahih ya, ayam, kambing, sapi. Nah ini darah hewan kayak gini apa hukumnya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau. Apa kata beliau? Nah disebutkan di sini hewan-hewan yang suci tadi Pak. Kan kalau anjing Pak, babi, dia hidup pun sudah najis, apalagi ketika jadi bangkai. Karena bangkai ini Allah sebutkan dalam surat Al-An'am tadi Pak, maitatan Allah sebutkan, bangkai najis. Kemudian audaman masfuhan, darah yang mengalir. Darah yang mengalir itu contohnya apa Pak? Ketika disembelih kemudian ditadah. Nah ini subhanallah Pak, ada di sebagian tempat ini dimakan. Subhanallah ya, disembelih kemudian darahnya itu ngocor kemudian ditadah, kemudian dikentalkan, setelah itu digoreng, bahkan dijual ya, ada di sebagian tempat. Ketika kita temui di sebagian tempat seperti ini Pak, kita bertanya kepada penjualnya ngomong halal, karena kiai-kiai di sini juga makan. Dalil bukanlah kiai ya, yang menjadi dalil adalah Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafil ummah, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya apa lupa namanya Pak? Marus apa ya? Ya marus ya. Di daerah Jawa itu ada lagi sebutannya apa ya? Ada itu Pak sebutannya, nah lupa itu. Dan itu dijual Pak di tempat umum biasa. Bahkan mereka menganggap ini halal. Subhanallah, Allah sebutkan dalam Al-Quran, audaman masfuhan, najis, haram dimakan, tidak boleh dimakan, tapi mereka makan. Inilah dampak Pak dari memakan barang-barang yang haram, sehingga banyak terjadi di negeri kita pembunuhan, pemerkosaan. Ini adalah dampak dari memakan perkara-perkara semacam ini. Maka hendaknya kita memperhatikan makanan kita. Bahkan ini menjadi sebab seseorang ya terhalangi doanya sampai ke langit, tidak menembus ke langit, tidak diijabah oleh Allah tabaraka wa taala karena perkara semacam ini ya, karena dia makan makanan yang haram, akhirnya doanya sulit diijabah oleh Allah tabaraka wa taala. Tentunya makanan yang haram yang dimakan itu akan mempengaruhi tubuh kita, mempengaruhi sikap kita, akhlak kita. Maka hendaknya kita memperhatikan makanan yang kita makan. Hendaknya makanan yang kita makan adalah makanan yang halalan tayyiban, makanan yang halal kemudian tayyib, baik. Jadi tidak cukup halal Pak ya, misalkan mau contoh, saya kasih contoh Pak, cabai halal atau tidak Pak? Halal cabai, tidak ada ulama bilang haram. Tapi kalau orang tersebut pengidap penyakit asam lambung, baik tidak untuk dia Pak? Tidak. Maka kalau orang itu sehat silakan, berarti baik untuk dia. Ada orang yang lambungnya bagus, kalau dia makan cabai dia semakin semangat bekerja, berarti bagus untuk dia. Tapi kalau seandainya orang tersebut pengidap asam lambung, maka tidak baik bagi dia Pak. Karena itu Allah tidak cukupkan dengan halalan saja, tapi ada tayyiban ya. Dan masalah tayyiban ini terkadang per orang itu beda, iya kan? Untuk si fulan baik,
Tapi untuk si fulan yang satunya tidak baik. Oleh karena itu perhatikan makanan kita, yaitu makanan yang halal, dan juga kita lihat baik atau tidak untuk tubuh kita. Karena tubuh kita berbeda, beda satu sama yang lainnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pembahasan kita, yaitu tentang hewan yang dia itu tahir, suci ketika dia masih hidup. Nah, disebutkan di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Majmu'ul Fatawa wal Rasail, beliau mengatakan kana fi halil hayati fahuwa najisun lakin yu'fa an yasirihi. Jadi kalau seandainya darah tersebut, Pak, keluar dari hewan yang tahir, itu juga najis. Tapi kalau sedikit dimaafkan, ya. Disebutkan di sini oleh beliau lakin yu'fa an yasirihi. Akan tetapi kalau jumlahnya sedikit itu dimaafkan. Mithalu dzalik al-ghanam, contohnya adalah kambing, wal ibil, kemudian adalah unta ibil, fahiya tahiratun fil hayati najisatun ba'dal maut. Ini adalah hewan yang dia tahir, suci ketika hidup, kemudian menjadi bangkai ketika sudah mati. Kalau sudah menjadi bangkai berarti hukum darahnya najis, jelas, ya. Karena disebutkan dalam ayat tadi 145 surat Al-An'am, maitatan, masuk ke dalam yang najis. Pembagian dalam ayat tadi disebutkan bahwasanya ini merupakan bentuk yang najis. Jadi hewan semacam ini, Pak, ketika masih hidup, hewannya tahir, tapi darahnya najis. Tapi kalau jumlahnya sedikit itu dimaafkan, ya. Walaupun memang masih ada khilaf di antara para ulama tentang hal ini. Ada yang mengatakan bahwasanya darahnya tidak najis. Tapi kalau sudah jadi bangkai, masuk ke dalam keumuman firman Allah tentang maitah tadi, bangkai, maka dia menjadi najis. Bisa dipahami, Pak, yang kedua ini? Atau bingung? Ya hampir sama saja sama yang pertama, tapi kalau jumlahnya sedikit, ya, ketika dia masih hidup, maka ini yu'fa, ya, dimaafkan, ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tentunya masih ada khilaf tentang permasalahan ini. Kalau dia tahir, ada sebagian ulama yang mengatakan maka darahnya juga tahir, suci. Tapi kalau darah yang ketika disembelih, nah ini masuk daman masfuhan, Mbak. Ya, daman masfuhan, darah yang mengalir, maka ini najis. Nah, kemudian yang ketiga, Pak, tentang hewan yang dia itu suci ketika hidup, kemudian ketika menjadi bangkai juga suci. Apa contohnya, Pak? Ikan, as-samak, contohnya ikan, ya. Ini ada dalilnya, Pak. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, hadis ini. Yang mana hadis ini datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa Abu Hurairah, Pak? Sahabat siapa namanya, Pak? Ayo. Jangan sampai kita tahu nama artis, tahu. Siapa nama pemain Barcelona nomor punggung 10, tahu. Siapa pemain Perancis nomor punggung 10, tahu. Tapi siapa nama Abu Hurairah, tidak tahu. Abu Hurairah ini gelar, ya, bukan nama aslinya. Ya, karena dia suka dengan kucing sehingga dipanggil dengan Abu Hurairah. Namanya adalah Abdurrahman. Ya, namanya adalah Abdurrahman. Diingat, ya, mudah-mudahan tidak lupa. Ya, mudah-mudahan tidak lupa. Bagaimana caranya biar tidak lupa? Ditulis, kemudian diulang-ulang. Kalau lupa kan bisa dimurajaah, ya. Qayyidu al-ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan ditulis, dengan tulisan, ya. Jadi kalau seandainya antum lupa, sudah antum ingat-ingat, waduh masih tidak ingat, maka antum cari catatan antum. Karena ilmu kalau tidak dimurajaah itu akan hilang. Jadi ana di sini, Pak, walaupun mengajarkan antum sekalian, ana juga penuntut ilmu. Bukan berarti ana ini sudah lebih hebat dari antum, enggak. Ya, kita semua di sini adalah tuwailibul ilm, penuntut ilmu kecil-kecilan. Kita fakir dengan ilmu. Ya, kita memurajaah ilmu yang sudah kita pelajari. Kalau seandainya ilmu tidak dimurajaah, maka ilmu akan hilang. Inilah perlunya kita memurajaah ilmu yang sudah kita pelajari. Kembali kepada hadis yang tadi, Pak. Hadis yang datang dari Abu Hurairah, bahwasanya ya sahabat pada saat itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabul bahra." Sesungguhnya kami mengarungi lautan. Wa nahmilu ma'ana al-qalilu minal ma'. Ketika kami mengarungi lautan, kami hanya membawa air dengan jumlah yang sedikit, wahai Rasulullah. Fa in tawadda'na bihi atashna.
Kalau seandainya kami menggunakan air tersebut, maka kami nanti haus. Bagaimana kami mau minum? Jadi para sahabat Pak, ketika di atas perahu, ya, mereka membawa air yang jumlahnya sedikit. Mereka mengarungi lautan. Maka mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, air yang kami bawa ke perahu ini sedikit. Kalau seandainya kami gunakan untuk berwudu, bagaimana kami bisa minum kalau seandainya kami haus?" Ya. Nah, maka perhatikan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena para sahabat bertanya di sini, "Afana tawadda'u bima'il bahr?" Apakah kami mesti berwudu dengan air laut? Nah, dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huwa tahuru ma'uhu, bahwasanya air laut adalah air yang suci lagi mensucikan, al-hillu maitatuh, kemudian bangkainya pun halal, bangkainya pun suci, sehingga Pak, hewan yang berasal dari laut, ya, yaitu hewan yang dia suci ketika hidup dan juga ketika jadi bangkai juga suci, maka darahnya tidak najis. Bisa dipahami, Pak? Yang ketiga ini mudah insyaallah, ya, yaitu seluruh hewan laut yang dia ketika masih hidup suci, ketika sudah jadi bangkai juga suci. Apa dalilnya? Jadi Pak, jangan kita menggunakan dalil umum kalau ada dalil khusus. Bisa dipahami, Pak? Misalkan dalil umum seperti di ayat Al-Quran tadi, dalilnya kan umum, cuman disebut maitatan, bangkai secara umum. Nah, ketika ada dalil secara khusus, maka ini pengecualian. Apa dalil secara khusus ini? Sabda Nabi, al-hillu maitatuh. Hewan laut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hewan air kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bangkainya halal. Nah, inilah Pak, antum kalau baca di dalam kitab para ulama, ya. Dulu ana pernah membahas masalah ini, Pak. Itu sampai bapak-bapaknya kaget. Pembahasan masalah apa? Masalah timsah. Apa itu timsah, Pak? Buaya. Buaya itu ada ulama yang menghalalkan, Pak. Kaget dah, Pak. Ini banyak bapak-bapak, masa Ustaz ada yang menghalalkan? Wallahi ada yang menghalalkan. Bahkan Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyyati wal Ifta itu menghalalkan buaya. Kenapa? Karena mereka memasukkan hewan ini ke dalam kategori hewan air. Mereka hanya keluar sebentar, sehingga mau dia bertaring, mau dia buas, tetap dikatakan halal. Tentunya ini Pak ada khilaf, jangan pula antum aneh, ya. Ada perselisihan di antara para ulama. Kalau antum menguatkan pendapat yang haram, silakan. Seperti madhab Syafi'iyah mengatakan hewan ini haram, ya. Apalagi kalau seandainya antum jijik. Ini jijik ini, Pak, masalah jijik ini dibahas oleh para ulama. Kalau kita jijik, tidak boleh kita mengatakan bahwasanya kepada orang lain hewan ini haram. Misalkan Pak, ayam. Ayam halal apa haram? Jelas halal, ya kan? Tapi antum jijik, maka cukup bagi antum sendiri meninggalkannya. Jangan antum katakan haram gara-gara antum jijik. Karena kata para ulama, kalau kita jijik dengan makanan, jangan kita makan. Tidak boleh kita paksakan. Bahkan Nabi SAW ketika ditawarkan apa? Dhab, ya. Nabi SAW tidak makan. Kata Nabi, ya, ini bukanlah makanan yang ada di tempat kami, bukan berasal dari makanan kami. Kata Nabi SAW. Jadi kita begitu, Pak, sikap kita, Pak. Kalau kita tidak suka dengan makanan, jangan kita caci maki, ya, kemudian kita kutuk inilah itulah, tidak, sudah kita tinggalkan. Seperti itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu kata para ulama, ad-dhab itu hukumnya halal. Kenapa? Karena Nabi diam. Kalau seandainya hewan ini haram, pasti akan turun dalil, turun wahyu. Karena pada saat itu Nabi diam dan tidak turun dalil pengharaman tentang hewan ini, maka para ulama mengatakan hewan ini halal, ya. Jadi masalah sebenarnya kalau dibilang biawak beda. Cuman untuk biar mudah dipahami, orang mengatakan biawak padang pasir. Sebenarnya kalau dikatakan dia tulen biawak beda. Kalau biawak buas, ayam pun dimakan. Kalau bangkai dimakan. Kalau dog ini enggak. Bahkan anak kecil di Arab itu memainkan dog, dipegang berani, ya, mereka berani. Bahkan dia tidak makan daging, ya, tidak makan daging. Tapi jujur saja, Pak, kalau anak pribadi tidak sanggup makan, ya, tidak sanggup, ya. Tapi ini memang ada, kalau masalah ini halal, ya. Tapi masalah timsah, masalah buaya tadi memang ada khilaf di antara para ulama. Nah, itulah perlunya kita belajar fikih agar kita tidak menghina. Tahu ada pendapat
dari para ulama yang tidak kita ketahui. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jadi yang ketiga Pak, tentang hewan yang dia bangkainya juga halal, maka darahnya halal, baik ketika dia masih hidup ataupun sudah jadi bangkai, ya. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Begitu juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, ad-damul kharij min hayawanin tahir fil hayati wa ba'da al-maut wa hadha tahir. Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Majmu'ul Fatawa wal Rasail, beliau mengatakan hewan yang dia ketika masih hidup suci dan juga ketika sudah menjadi bangkai juga suci, maka darahnya yang mengalir suci. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merujuk kepada dalil sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi sudah kita sebutkan. Kira-kira Pak, 3 hal yang tadi saya sebutkan masih bingung atau sudah paham Pak? Insyaallah paham ya. Apa tadi yang pertama Pak? Hewan yang dia hidupnya najis, matinya juga bangkainya juga najis, maka darahnya najis, baik yang keluar sedikit ataupun banyak. Yang kedua apa? Contohnya dulu, contohnya apa? Ahsan, barakallah, alhamdulillah paham. Berarti yang kedua, jadi bangkai, maka itu akan menjadi haram. Cuman ketika dia hidup halal kemudian disembelih dengan membaca bismillah, itu kalau dikit insyaallah dimaafkan. Ahsan, barakallah. Kalau terkena sedikit maka dimaafkan. Tapi kalau sudah jadi bangkai, ketabrak segala macam ya, tidak disembelih, maksudnya ketabrak, jatuh, atau dia lagi berantem. Ini dijelaskan dalam Al-Quran. Bangkai ini banyak Pak. Ketabrak jadi bangkai. Jangan sudah ketabrak antum makan ya. Oh jadilah ini lumayan nih besar ayamnya. Tidak boleh ya. Harus disembelih dengan menyebut nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kalau sudah jadi bangkai atau dia berantem, misalkan antara kambing dengan kambing berantem, satunya mati atau jatuh dari ketinggian, ini bangkai semuanya, tidak boleh, bahkan darahnya najis. Kemudian yang ketiga, yang masih hidup dia suci, kemudian sudah jadi bangkai juga suci. Itu contohnya hewan laut, maka darahnya tidak najis, baik ketika dia hidup maupun ketika dia jadi bangkai. Nah kemudian Pak, darah yang berikut yang dibahas oleh para ulama adalah damul haid, darah haid Pak. Ya, apa hukum dari darah haid? Jelas Pak ya, kalau kita lihat hadis yang tadi kita sebutkan, hadis yang datang dari Abu Bakar As-Siddiq, Nabi SAW memerintahkan sahabat yang dari kalangan wanita tersebut untuk membersihkannya secara sungguh-sungguh. Sehingga kata para ulama, darah haid hukumnya najis. Bahkan ada hadis yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang mana hadis ini datang dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, datang dari istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari ummahatil mukminin, yaitu ibu dari orang-orang yang beriman. Beliau mengatakan, ja'at Fatimatu bintu Abi Hubeish, bahwasanya datang ya seorang sahabat wanita yang bernama Fatimah, putri dari Abu Hubeish, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian dia pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala athhur. Aku ini adalah seorang wanita yang darah haidnya tidak berhenti-henti, terus menerus mengalir, ya. Afa ad'u shalah, apakah aku meninggalkan salat? Jadi perempuan ini, sahabat dari kalangan wanita ini ya, yang bernama Fatimah bintu Abi Hubeish, ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia haid, tapi darahnya ini tidak berhenti-berhenti, ya, terus mengalir. Apakah aku meninggalkan salat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, jangan meninggalkan salat, kata Nabi. Innama dzalika irqun, karena ini bukanlah darah haid, tapi ini flek saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, sudah azan. Kita sebut di sini dulu, setelah itu kita tutup di sebentar lagi. Walaysa bihaidin, dan ini bukan darah haid. Jadi kalau seandainya Pak, darah tersebut terus mengalir di luar kebiasaan, yang mana darah haid setiap wanita berbeda-beda. Terkadang 5 hari, terkadang 6 hari, terkadang 7 hari. Berbeda setiap wanita Pak. Ya, berbeda-beda. Kalau kebiasaannya 6 hari, tiba-tiba terus mengalir, ya maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan semacam ini dia salat, ya, dia salat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh Nabi, fa idza aqbalat haidatuki fada'is salat. Kalau seandainya haid tersebut mendatangimu, maka tinggalkan salat. Wa idza adbarat, kalau seandainya darah haid tersebut sudah berhenti,
ya kata Nabi SAW, faghsili ankad dam, maka bersihkan darah tersebut, thumma salli, kemudian salat. Ya begitu juga kalau seandainya darah tersebut tidak berhenti-henti, bersihkan kemudian salat, karena itu bukan lagi darah haid, tapi darah istihadah, darah kotor. Ya sehingga disebutkan di sini oleh para ulama, bahkan Al-Qarrafi rahimahullah taala mengatakan, damul haid, darah haid, wa huwa najisun ijma'an. Darah haid hukumnya najis menurut kesepakatan para ulama ahlul ilm, hukumnya najis. Jadi darah haid hukumnya najis. Dan nanti setelah salat Isya kita akan membahas tentang darah manusia. Apakah darah manusia ini najis atau tidak? Ada khilaf di antara para ulama. Mana pendapat yang lebih rajih? InsyaAllah akan kita sebutkan ba'da salat Isya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Saya cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan ba'da salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita hukum seputar darah, yang mana tadi kita sudah membahas hukum seputar darah hewan, baik itu hewan yang suci ketika hidup kemudian ketika jadi bangkai najis, begitu juga hewan yang dia masih hidup ketika sudah mati dia tetap tahir, begitu juga hewan yang dia hidup dan juga ketika jadi bangkai disebut dengan hewan yang najis. Nah, di sini kita akan membahas pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang darah manusia, ya. Tentang darah manusia. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat panjang dibahas oleh para ulama tentang darah manusia, apakah darah manusia najis atau tidak. Karena dari satu sisi terdapat ijma' ulama, kemudian di satu sisi ada dalil-dalil yang menukilkan tentang hal tersebut, yang mana dalilnya berselisih dengan ijma' para ulama. Sehingga di sini kita akan sebutkan bahwasanya secara umum hukum darah manusia ini najis atau tidak itu terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya darah manusia hukumnya najis, ya. Sebagaimana dalil-dalil yang tadi kita sebutkan di atas, yang mana disebutkan dalil secara umum bahwasanya darah itu hukumnya najis, sehingga darah manusia pun disebut najis. Bahkan banyak di antara para ulama yang menukilkan bahwasanya ini merupakan ijma', kesepakatan para ulama. Contohnya ucapan dari Ibn al-Arabi. Ibn al-Arabi mengatakan, ittafaqal ulama, para ulama sepakat, ala anna dam haram, bahwasanya darah manusia itu haram, la yu'kal, tidak dimakan, dan juga najis. Nah, ini ucapan dari Ibn al-Arabi. Ibn al-Arabi mengatakan bahwasanya darah manusia itu hukumnya haram menurut kesepakatan para ulama. Begitu juga Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan ittafaqal ulama ala anna dam haram najis. Jadi Imam Al-Qurtubi juga mengatakan bahwasanya darah itu hukumnya haram dan najis menurut kesepakatan para ulama. Jadi sudah ada dua ucapan dari para ulama, yaitu Ibn al-Arabi dan juga Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwasanya darah manusia hukumnya haram dan juga najis menurut kesepakatan para ulama. Kemudian disebutkan juga di sini di dalam Syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan an-dama najisun, bahwasanya darah itu hukumnya najis, wa huwa bi ijma'il muslimin, dan ini adalah kesepakatan kaum muslimin. Sehingga banyak di antara para ulama yang mengatakan hukum darah manusia itu haram dan najis menurut kesepakatan atau ijma' para ulama, dan juga ada yang mengatakan ijma' kaum muslimin, kesepakatan orang-orang Islam. Begitu juga Ibn Hajar rahimahullah ta'ala di dalam Fathul Bari, beliau mengatakan waddam najisun ittifaqan, bahwasanya darah itu najis secara sepakat ulama mengatakan hal tersebut.
Jadi kalau kita lihat di sini, Pak, banyak dari para pendahulu kita yang saleh, ya para ulama kita menyatakan bahwasanya darah manusia itu hukumnya najis. Bahkan keluar dari lisan mereka bahwasanya ini merupakan ijma', kesepakatan para ulama dan kesepakatan kaum muslimin. Begitu juga Imam Ahmad ketika beliau ditanya tentang perkara darah, maka beliau mengatakan lam yakhtalifin nasu fihi, bahwasanya manusia tidak ada perselisihan di dalam perkara tersebut. Maksudnya dalam perkara apa? Dalam perkara darah. Ya, bahwasanya manusia, kaum muslimin dan juga ijma' para ulama mengatakan bahwasanya darah manusia hukumnya najis. Bahkan disebutkan di sini bahwasanya nukilan ijma' dari Ibnu Abdul Barr di dalam kitab At-Tamhid. Begitu juga Ibnu Rushd menyebutkan di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Begitu juga disebutkan oleh Ibnu Hazm di dalam kitab Maratibul Ijma', bahwasanya para ulama, para pendahulu kita banyak mengungkapkan sebuah kata yang mana mereka mengatakan menurut kesepakatan para ulama hukum darah manusia adalah haram dan najis. Akan tetapi di antara mereka ini, Pak, yang mengatakan bahwasanya darah manusia adalah najis dan haram, ada juga di antara mereka yang mengatakan darah tersebut najis, tapi ada yang memberi toleransi pada darah manusia yang jumlahnya sedikit. Begitu juga pada darah para syuhada. Siapa itu syuhada? Orang yang mati dalam keadaan syahid, ya. Jadi luar biasa, orang yang mati syahid ini balasannya sangat besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena perjuangan yang sangat luar biasa. Kenapa, Pak? Orang yang berjuang, berperang di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala ini butuh kekuatan fisik dan mental yang sangat luar biasa. Tentunya, Pak, yang paling utama kenapa mereka berani berjuang di jalan Allah, tentunya karena keimanan yang ada pada diri mereka, ya. Sedangkan kekuatan fisik dan yang lainnya itu nomor berikutnya. Mereka berani karena mereka ingin memperjuangkan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita, Pak, yang tinggal di tempat negara yang aman seperti ini, bisakah kita mendapat kedudukan sebagai syuhada? Bisa, ya. Afwan ya, agak melenceng dikit di dalam pembahasan darah, ya. Ya, karena tadi ada pembahasan para ulama, sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya darah manusia itu najis dan haram menurut kesepakatan kaum muslimin dan para ulama. Tapi ada sebagian di antara mereka yang memberikan toleransi kalau jumlahnya sedikit atau misalkan darah para syuhada. Dan ada juga para ulama yang mengatakan seperti Imam Nawawi, ya, beliau pernah mengatakan kalau seandainya darah tersebut muncul dalam solat, bukan sebelum solat, tapi sudah dalam solat, maka jangan dibatalkan, itu tidak masalah. Ya, karena para sahabat banyak yang mereka dalam keadaan berdarah ketika solat. Contohnya seperti salah seorang sahabat yang bernama siapa namanya, anak lupa, ya, yang dia sholat kemudian dia kena panahan berdarah dan beliau tetap melanjutkan sholatnya, ya, tetap melanjutkan sholatnya. Kembali ke pembahasan yang tadi, afwan Pak, sedikit, Pak, ya. Jadi orang yang tidak mati di dalam peperangan tapi dia ingin mencapai kedudukan syuhada, itu bisa, Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'alallaha asy-syahadata." Ya, man sa'alallaha asy-syahadata bisidqin. Barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan penuh ketulusan, ya, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menyampaikan orang tersebut kepada kedudukan para syuhada, wa in mata ala firashihi, walaupun dia mati di atas ranjangnya, di atas kasurnya, di tempat tidurnya. Jadi subhanallah, kalau kita memiliki keinginan meninggal dalam keadaan syahid, tapi kita meninggal di atas kasur, tapi kita jujur niat kita, maka Allah akan sampaikan di akhirat nanti kepada kedudukan para syuhada. Tentunya para syuhada pahalanya begitu besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala karena perjuangan yang sangat luar biasa yang mereka lakukan. Jadi Pak, pendapat pertama, ya, kembali ke pembahasan kita, bahwasanya darah itu najis. Apa dalilnya? Dalilnya dalil-dalil umum yang tadi sudah kita sebutkan di atas. Bahkan banyak dari para ulama mengatakan ini merupakan kesepakatan para ulama, kesepakatan kaum muslimin. Tapi ada sebagian dari para ulama yang memberikan toleransi kalau jumlah darahnya sedikit atau darah para syuhada itu tidak najis. Ada sebagian dari mereka yang memberikan toleransi dalam perkara ini. Sedangkan pendapat yang kedua,
itu mengatakan bahwasanya darah manusia suci, tidak najis. Ini pendapat yang kedua. Pendapat ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Begitu juga dikemukakan oleh Siddiq Hasan Khan rahimahullah ta'ala, dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Inilah pendapat yang mengatakan bahwasanya darah manusia tidak najis, tapi darah manusia suci, ya. Al-Imam Asy-Syaukani pernah mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat ke-145. Beliau mengatakan bahwasanya ucapan fa innahu rijsun, sesungguhnya itu najis, dalam ayat ini itu dikembalikan kepada yang terdekat, yaitu daging babi. Sehingga tidak keseluruhan dhamirhu atau kata ganti dalam ayat tersebut itu dikembalikan kepada daging babi, bukan dikembalikan kepada yang lain. Karena kata beliau, kalau dilihat dari dhamir atau kata ganti hu fa innahu, berarti itu cuma satu, yaitu kembali kepada yang akrab, yang paling dekat, yaitu daging babi. Ini menurut pandangan dari Imam Asy-Syaukani, sehingga beliau mengatakan bahwasanya yang najis itu adalah daging babi. Sedangkan darah manusia tidak najis. Itu pandangan beliau, ya, pandangan beliau. Tapi kita akan lihat, Pak, mana yang lebih kuat secara dalil, apakah darah manusia najis atau tidak. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan darah manusia najis menurut kesepakatan para ulama, ternyata ada sebagian ulama yang mengatakan tidak najis. Bahkan mereka memiliki dalil yang sebenarnya kuat. Dalil yang berikutnya, Pak, dalil yang datang dari ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Siapa Imam Al-Hasan Al-Basri? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri adalah salah seorang ulama yang berasal dari Basra, ya. Basra di mana, Pak? Di Al-Iraq. Sahih, ahsan, barakallahu fiik. Berasal dari Irak, ya. Nah, beliau mengatakan, yang mana disebutkan di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya secara muallaq dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Tamamul Minnah, bahwasanya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala salah satu tabi'in, ya, senior tabi'in, yang mana beliau mengatakan mazalal muslimun, dahulu para sahabat yusallun fi jirahatihim, salat dalam keadaan tubuh mereka luka-luka. Nah, ini dalilnya, Pak, ya. Jadi walaupun tadi pendapat yang pertama yang mengatakan darah manusia itu najis menurut kesepakatan para ulama, tapi dalil yang mereka gunakan rata-rata dalil umum. Sedangkan yang mengatakan bahwasanya darah manusia tidak najis, mereka menggunakan dalil yang khusus. Contohnya ini yang pertama, ya, ucapan dari Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri adalah seorang tabi'in, sehingga beliau belajar dengan para sahabat dan beliau mengetahui keadaan para sahabat, sehingga beliau mengatakan mazalal muslimun, bahwasanya dahulu para sahabat yusallun fi jirahatihim, yaitu salat dalam keadaan tubuh mereka luka. Ya, bahkan Sa'ad bin Mu'adz ketika dia luka, Pak, itu dibawa oleh Nabi ke dalam masjid. Sa'ad bin Mu'adz ini sahabat yang sangat luar biasa. Sahabat yang keislamannya cuma 6 atau 7 tahun. Dia masuk Islam di usia sekitar 30 tahun. Di usia 36 atau 37 sudah meninggal dunia. Tapi subhanallah, kata Nabi SAW, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'adz. Arsy Allah bergetar dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Ini menunjukkan bahwasanya beliau ini adalah sahabat yang sangat luar biasa perjuangannya dalam membela agama Allah, dalam menegakkan kalimat tauhid, dalam membersamai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjuang dengan jiwa dan raganya untuk membela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menegakkan agama yang lurus ini, agama yang hak ini, risalah yang hak yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dinul Islam, agama Islam, ya. Jadi andaikan darah itu najis, ya, maka tidak mungkin sahabat itu sholat dalam keadaan darah itu menempel. Memang benar, Pak, kalau dalam keadaan berdarah-darah sebaiknya tetap kita bersihkan. Tapi kalau dikatakan najis, nah ini harus ingat, Pak, di pembahasan yang lalu kita sudah bahas bahwasanya tidak semua kotoran dikatakan najis. Masih ingat tidak, Pak? Apa sudah lupa? Ya? Sudah lupa, masih ingat? Coba saya tanya, Pak, sekarang, ya. Murojaah sedikit pelajaran yang telah lalu, ya.
Contoh qadharah, kotoran, kan sudah saya bahas di pertemuan yang lalu. Qadharah itu kotoran. Kotoran itu terbagi menjadi dua kata para ulama. Ada yang dia najis, ada yang dia tidak najis. Yang tidak najis apa contohnya, Pak? Apa coba? Contohnya apa? Apa tadi? Debu, sahih. Tanah, sahih. Bekas makanan. Ya. Anda tanya misalkan antum, di baju antum ada bekas sambal. Najis apa enggak itu? Enggak najis. Tapi itu kotor. Ada adab kalau kita sedang beribadah kepada Allah. Ya kita ngadep wali kota atau gubernur saja pakai baju yang rapi. Apalagi kita menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan ketika kita masuk masjid, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai baju yang bagus. Ya, baju yang menutup aurat, yang layak ya ketika kita masuk ke dalam masjid. Jangan sembarangan. Jangan nanti antum pakai baju ada bekas sambal, akhi. Aduh, kotoran, enggak najis ini, biarlah. Ngapa antum? Nah, ini keliru kayak gitu. Adab kita harus bersih. Ya, at-tuhur syatrul iman. Suci itu adalah bagian dari keimanan. Maka kita berusaha bersih, berusaha suci, karena Allah SWT suka melihat hamba-hambanya yang suci, yang indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi berusahalah kita untuk indah. Jangan kotor-kotor. Jadi tidak seluruh kotoran itu. Jadi Pak, yang disebut dengan kotoran yang tidak najis itu adalah kotoran menurut pandangan manusia. Sedangkan kotoran yang disebut najis adalah kotoran yang dianggap najis oleh syariat. Oleh karena itu tidak mudah kita mengatakan, oh ini najis, oh ini najis. Tidak bisa. Sampai ada dalil yang menyebutkan benda tersebut najis, baru dikatakan najis. Kalau secara manusia itu cuma kotoran, tapi tidak najis. Karena itu kotoran terbagi menjadi dua. Ada kotoran yang tidak najis. Contohnya tadi, tanah lah, bekas cat, itu tidak najis. Ya. Tapi ada kotoran yang najis. Yang mana sudah kita sebutkan najis terbagi menjadi tiga. Ya, bagaimana cara membersihkannya juga sudah kita sebutkan. Mudah-mudahan antum murojaah ya. Karena waktu kita ini singkat Pak ya. Kalau saya murojaah lagi di sini, kita tidak maju-maju pembahasannya ya. Mudah-mudahan antum memurojaah pelajaran yang sudah dibahas. Kemudian Pak, yang menyebutkan bahwasanya darah itu tidak najis, ada lagi Pak dalil yang berikutnya. Dalil yang datang dari Abdullah bin Umar, dari Bakar bin Abdullah al-Muzanni, ia mengatakan, yang mana hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Haqiqatus Siyam. Nah, disebutkan di sini ia mengatakan ya, Bakar bin Abdullah al-Muzanni berkata, "Ra'aita ibn Umar asara bathratan fi wajhihi." Aku melihat Abdullah bin Umar itu memencet jerawat yang ada di wajahnya. Ya, memencet. Abdullah bin Umar siapa Pak? Sahabat. Sedangkan Bakar bin Abdullah al-Muzanni adalah tabi'in. Dia melihat Abdullah bin Umar itu memencet. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Al-Khattab ya. Ya tahu insyaallah ya. Jangan tak tahu ya. Jadi dipencet sama Abdullah bin Umar jerawat yang ada di wajahnya. Fa kharaja syai'un min dami. Ya. Kemudian keluar sesuatu yang sedikit dari darahnya. Jadi setelah jerawat itu keluar, kemudian darah yang keluar. Fahakkahu baina isba'ihi. Kemudian dia pun mengusap dengan jari jemarinya. Darah tadi Pak, darah yang keluar dia usap dengan jari jemarinya. Thumma shalla wa lam yatawadda. Kemudian dia pun langsung salat tanpa berwudu. Nah, ini juga kata para ulama dalil yang menunjukkan bahwasanya darah manusia itu tidak najis. Begitu juga ada riwayat dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu, dari Atha bin Sa'id, ia berkata, aku melihat Abdullah bin Abi Aufa meludah darah. Ya, kemudian beliau berdiri dan langsung salat. Nah, ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya darah manusia tidak najis. Ya, hadis dari Abdul Razzaq dalam musannafnya dan sanadnya hasan. Jadi banyak dalilnya. Demikian juga Pak, sebagian ulama itu berdalil tentang, ini ada anak kecil masalah ini darah istihadhah ya. Di sini Pak ada, mudah-mudahan mereka tidak tahu. Ada masalah Pak ya? Ada masalah itu? Ada masalah ya? Jadi di masalah ini Pak, masalah pembahasan masalah tentang darah haid ya.
Jadi disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan fa'tazilun nisa'a fil mahid. Jauhilah wanita ketika dia sedang haid. Tak boleh didatangi wanita, isteri-isteri kita. Tak boleh berjima. Kita pakai bahasa jima aja ya, mudah-mudahan mereka dah tahu ya. Jadi dilarang berjima ya. Suami tak boleh menjima istrinya ketika istrinya sedang haid. Ya tak boleh. Nah sekarang kata para ulama, karena di sini ayat ini melarang ketika haid, bagaimana ketika istihadah? Nah ini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama ada yang membolehkan, karena itu bukan darah haid. Ada sebagian ulama yang membolehkan. Nah dari sini mereka mengambil istinbat hukum. Ini menunjukkan bahwasanya darah manusia tidak najis. Walaupun ada khilaf ya. Tapi kalau kita berpendapat itu tidak boleh, silakan. Karena ada khilaf di antara para ulama. Yang mana para ulama sepakat haram mendatangi istri kalau haid. Tapi kalau istihadah ada khilaf memang di antara para ulama. Ya hendaknya kita bertoleransi. Tapi kalau seandainya kita ingin khuruj anil khilaf, ya jangan. Ya kalau kita lebih selamat. Khuruj, keluar dari perbedaan para ulama itu lebih selamat. Ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan, kalau seandainya yang dilarang itu ketika haid, berarti ketika istihadah tidak ada larangan kata para ulama. Sehingga berarti darah manusia itu suci, tidak najis. Nah kemudian disebutkan di sini, ya, ucapan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan walihada kana al-qaulur rajih. Oleh karena itu ucapan yang paling tepat, pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling kuat kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, anna damal insan, bahwasanya darah manusia alladhi la yakhruju minal qubul aw ad-dubur, darah manusia kata beliau yang keluar bukan dari kubul dan dubur, bukan keluar, mohon maaf, dari kemaluan atau dari belakang, maka dia tahir. Ingat Pak, bisa dipahami, darah manusia yang najis hanya keluar dari depan dan belakang saja. Sedangkan yang keluar dari pipi, dari tangan, dari kaki, itu tidak najis. Nah ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan la yajibu ghasluhu wa la tanazzuhu minhu. Maka tidak wajib ya mencucinya dan membersihkannya, kata beliau, illa ala sabilin nadhafah, kecuali dalam rangka kebersihan saja, bukan karena dia najis. Karena seorang muslim harus kelihatan bagus, tidak mungkin berdarah dibiarkan saja, tetap dibersihkan walaupun tidak najis. Seperti yang tadi saya ucapkan, misalkan bekas sambal atau misalkan bekas cat, walaupun tidak najis, kita harus punya adab. Apalagi ketika kita ingin menyembah Allah tabaraka wa ta'ala dalam salat kita. Karena ketika kita salat, inilah hubungan terdekat antara seorang hamba dengan Allah. Apalagi ketika sujud, maka fa'akthirud du'a, banyak-banyak doa kata Nabi SAW ketika sedang sujud. Nah ini juga Pak, nah ini perlu diketahui, afwan agak melenceng sedikit ya. Kebanyakan di antara kaum muslimin, mereka memperbanyak doa di sujud terakhir. Kira-kira ada tak dalilnya Pak? Ada tak dalilnya? Dalilnya umum. Dalam keadaan seorang hamba paling dekat dengan Allah ketika dalam keadaan sujud. Fa'akthirud du'a, maka perbanyak doa. Maka kalau antum mau perbanyak doa, semua sujud. Nah ini banyak Pak sebagian imam yang saya perhatikan, di terakhir saja dia kayaknya doa. Tapi di sujud-sujud yang lain tidak cepat, kayak kilat bahkan. Tapi ketika di sujud yang terakhir, baru lama ini dalilnya dari mana? Ya kan? Yang diajarkan oleh Nabi SAW, di dalam sholat kita diperbanyak doa itu ketika sujud sama sebelum salam. Bahkan ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Contohnya doa apa Pak? Sebelum kita salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Misalkan apa lagi doanya? Banyak Pak hadisnya masalah ini Pak. Contohnya doa, itu juga boleh ya. Atau Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diriku ini dengan hisab yang ringan. Atau Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Banyak doa, dan doa yang lain pun boleh.
Ya doa secara umum pun boleh. Karena dalam perkara doa, ya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Uthman Al-Khamis, hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau, dalam urusan doa ini luas Pak. Selagi kebaikan yang antum minta silakan, tidak masalah. Antum mau minta mobil pun boleh, ya. Dalam rangka misalkan antum minta kepada Allah dalam rangka biar antum mudah untuk usaha, mudah untuk bantu keluarga antum. Misalkan ada yang meninggal dunia, antum bisa ajak saudara antum yang jauh, yang tidak punya kendaraan, atau misalkan ada pernikahan, ya jauh, antum ajak saudara antum, udah sama anak. Nah, ini kebaikan yang sangat luar biasa. Jadi kalau antum minta apapun itu, kalau kebaikan maka diperbolehkan, ya. Jadi di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan bahwasanya darah manusia itu adalah suci kecuali yang keluar dari, mohon maaf, depan dan belakang, kubul dan dubur, kata beliau. Bahkan kalau seandainya keluar dari pipi, dari tangan, itu hanya dalam rangka untuk membersihkan saja. Ya, karena adabnya tidak mungkin kita berdarah-darah, Pak. Keluar berdarah-darah kan tidak mungkin, ya kan? Keluar dari rumah luka-luka kan tidak mungkin, ya kan? Tetap kita bersihkan walaupun dia tidak najis, ya. Ini yang beliau katakan. Kemudian beliau mengatakan kalau masalah yang darah yang tersebut keluar dari dua bagian depan dan bagian belakang, fa innal hadits dalla ala annahu najis. Ada hadis yang menunjukkan bahwasanya kalau keluar dari depan dan belakang itu najis, sedangkan yang lain tidak najis. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim datang dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya orang beriman itu tidak najis. Begitu juga orang kafir, ya. Orang kafir, Pak, kalau secara tubuh sebenarnya tidak najis. Tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran, innamal musyrikina najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Apa yang dimaksud najis di sini, Pak? Sahih. Karena ada kesyirikan di dalam hatinya. Itu yang buat dia najis. Bukan ini antum salaman antum takut najis. Enggak. Orang musyrik pun tidak najis, ya. Tapi najis yang Allah sebut dalam ayat Al-Quran ini maksudnya bukan tubuh mereka. Ya, maka donor darah pun kalau darah orang kafir juga tidak masalah. Ya, kalau seandainya najis repot Pak mau donor darah, ya. Bisa dipahami, Pak. Jadi darah ya orang yang muslim, orang muslim itu tidak najis, ya. Innal mu'min la yanjus. Begitu juga orang kafir. Tapi Allah katakan orang kafir najis dalam Al-Qur'an, maksudnya najis hatinya tadi. Secara batin, secara yang tidak tampak mereka najis karena mereka menyembah selain Allah tabaraka wa taala. Jadi kalau ini juga sudah kita sebutkan Pak di awal kalau antum ingat. Ya, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, pengarang kitab, ya. Beliau mengatakan bahwasanya najis yang tampak itu cara mensucikannya itu dengan mandi ataupun berwudu. Sedangkan najis yang tidak tampak yaitu berupa keyakinan, ya kebid'ahan, ya kalau kesyirikan dibersihkan dengan tauhid, ya. Dibersihkan dengan tauhid. Ini juga sudah kita bahas di awal bab nasihat-nasihat yang disampaikan oleh pengarang kitab, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Begitu juga Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, ketika tidak ada dalil, maka pada dasarnya hukum suatu perkara adalah suci, halal, ya. Sehingga kata beliau ketika tidak ada dalil, begitu juga masalah darah, maka hukumnya suci kecuali ketika datang dalil. Misalkan bagian depan sama bagian belakang, darah haid itu ada dalilnya, maka najis. Tapi kalau seandainya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut najis, tidak ada satu dalil yang mengungkapkan secara sarih, secara wadih, ya, secara jelas, maka tidak dikatakan najis. Nah, kesimpulan disebutkan di sini oleh Syekh yang mana di sini merujuk juga kepada ucapan dari Syekh Al-Albani bahwasanya hukum asal darah itu hukum asal darah itu adalah suci, ya, kecuali yang pertama adalah darah haid. Kemudian darah hewan najis ketika masih hidup maupun sudah jadi bangkai, ya, seperti darah babi. Kemudian darah hewan yang najis ketika jadi bangkai. Contohnya seperti ayam, ya, contohnya seperti darah kambing. Tapi kalau seandainya dia tidak jadi bangkai, terkena darahnya sedikit saja itu dimaafkan, ya. Sehingga kalau dikatakan apakah Al-Imam Asy-Syaukani adalah orang yang pertama yang menukilkan bahwasanya darah manusia tidak najis,
darah manusia adalah suci, ini adalah ucapan yang salah. Kenapa? Karena telah dinukilkan dari beberapa sahabat dan juga tabi'in yang menunjukkan bahwasanya darah manusia tidak najis. Jadi bukan Imam Asy-Syaukani orang yang pertama yang mengatakan hal ini. Karena ada nukilan dari sahabat dan tabi'in yang mengatakan bahwasanya darah manusia pada umumnya tidak najis kecuali yang keluar dari kubul dan dubur, dari depan dan juga dari belakang. Sehingga kalau kita melihat dari dua pendapat ini, memang susah ya. Pendapat yang pertama, banyak ulama yang menyebutkan ini adalah ijma' ya. Tapi pendapat yang kedua, walaupun mereka mengatakan bukan ijma', tapi mereka menukilkan dalil-dalil. Sehingga kalau kita melihat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua ya, bahwasanya darah manusia secara umum tidak najis kecuali darah haid atau darah yang keluar dari kubul dan dubur. Bisa dipahami? Ya, insyaallah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Cukup ya. Cukup, waktunya sudah habis ini. Udah kelamuan kayaknya. Kasih tahu anak, khawatir ini jam-jam 10 baru stop gitu. Karena galak lupa dah tengok jam ini. Afwan ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Ya. Tapi bukan terkait dengan darah, Ustaz, dengan bangkai tadi, Ustaz. Yang Anda pengen tanyakan itu ketika hewan yang halal untuk dimakan kemudian seperti hewan buruan, Ustaz. Itu ketika kita memburunya dengan memanah, kemudian hewan tersebut sempat mati ataupun dia belum mati kemudian disembelih, itu hukumnya cuma Ustaz? Kalau masalah said itu agak dibahas, Pak. Cuman masih jauh memang pembahasannya. Itu halal kalau antum baca bismillah. Kalau buruan, yang penting antum baca bismillah ketika melemparkan tampanan tersebut. Kemudian dengan hewan yang halal dimakan, cuman kondisinya itu mungkin ketabrak, Ustaz, masih hidup, sempat kita sembelih, itu pun boleh, Ustaz? Iya, benar. Karena belum jadi bangkai ya. Maksud jadi bangkai itu, Pak, dia sudah mati. Ya, sudah mati. Misal sebenarnya disebutkan dalam Al-Qur'an contohnya banyak, Pak. Misalkan dia tanduk-tanduan, kemudian yang satu mati. Ini jadi bangkai atau jatuh dari ketinggian, itu jadi bangkai. Maksudnya sudah mati ya, atau ditabrak mobil, maka ini jadi bangkai. Jadi jangan sampai antum lihat ayam dilindas truk, antum ambil, antum goreng ya. Ini tidak boleh. Ini masuk ke dalam kategori maitah, yaitu bangkai, sehingga tidak boleh dimakan. Ya, sebenarnya insya Allah pembahasan ini akan kita bahas ya. Insya Allah di pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang kotoran hewan, Mbak. Jangan sampai kita menganggap bahwasanya ya seluruh kotoran hewan ini najis atau tidak. Nah, kita butuh dalil. Nanti kita akan sebutkan apakah semuanya najis atau cuma sebagiannya cuma kotor saja tapi tidak najis. Insya Allah akan kita bahas. Begitu juga masalah ad-dabagh. Ya, di pertemuan yang berikutnya ad-dabagh itu masalah apa bahasa kita ini? Menyamak. Kulit hewan yang disamak itu. Nah, nanti akan dibahas. Ya Allah, akan datang pembahasannya ya. Wallahu a'lam. Ada yang mau ditanyakan lagi, Pak? Cukup ya, udah kemalaman kayaknya. Antum kasih tahu ya, kalau anak takut lupa, Pak. Jadi kalau sudah jamnya biar antum bisa bertanya. Sudah waktunya berhenti, tolong dikasih tahu ya. Apa ini sudah 8:30, Pak. Sudah kemaluan. Afwan ya. Kemalaman. Biasa jam berapa, Pak, selesainya? Jam 8. Nah, suruh kelamuan gitu nih berarti, Pak. Afwan ya, Allah taala a'la wa a'lam. Saya cukupkan sampai di sini ya. Kalau ada kata-kata yang keliru, yang salah, kepada Allah tabaraka wa taala saya memohon ampun, dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saudara-saudaraku dan saudari-saudariku sekalian, saya meminta maaf karena kekurangan datang dari saya pribadi dan tentunya juga dari syaitan, sedangkan kebenaran datangnya dari Allah Jalla wa ala. Kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.